Pada tanggal 19 Mei 1983, Rumah Sakit Mackenzie Willamette di Springfield, Oregon kedatangan 4 orang yang menderita luka tembak. Korbannya bernama Diane Downs yang berusia 28 tahun dan ketiga anaknya yang terluka parah akibat menderita beberapa tembak. Anak-anaknya bernama Christy yang berusia 8 tahun, Cheryl yang berusia 7 tahun, dan Denny yang baru berusia 3 tahun. Diane yang menderita satu luka tembak di tangan kiri terlihat sangat tenang. Dia mampu menceritakan dengan panjang lebar kepada para medis dan polisi tentang apa yang terjadi. Menurut cerita Diane, dia sedang di perjalanan pulang dari rumah temannya. Sekitar jam 10 malam, dia melihat seorang pria berambut lebat yang melambaikan tangan dari pinggir jalan untuk meminta tolong. Diane berhenti dan keluar dari mobilnya untuk berbicara dengan si pria. Lalu tiba-tiba pria asing itu berusaha merebut kunci mobil Diane untuk menguasai mobilnya. Di tengah perkelahian itu, Diane tertangkap di tangan. Lalu si pria membuka pintu mobil dan menembak ketiga anaknya yang sedang tertidur. Pada saat itu, Diane berpura-pura melempar kunci mobilnya ke semak-semak. Ketika si pria asing berusaha mencari kunci mobilnya di semak-semak, Diane segera masuk ke mobil dan langsung tancap gas untuk mencari rumah sakit terdekat. Pihak forensik segera menyelidiki mobil Diane yang merupakan TKP dari penembakan itu. Hasilnya ternyata berbanding terbalik dengan pernyataan Diane, karena rupanya tidak ditemukan sisa bubuk mesiu di pegangan pintu mobil, yang seharusnya muncul jika memang si pelaku sempat menembak Diane lalu membuka pintu mobil untuk menembaki anak-anaknya. Diane juga terlihat terlalu tenang dan terlalu banyak bicara untuk seseorang yang sudah mengalami kejadian traumatis. Bahkan pihak para medis mengatakan kalau beberapa perkataan Diane sangat tidak pantas untuk dilontarkan di saat anak-anaknya sedang berjuang nyawa. Anehnya lagi, Diane memilih untuk menelepon selingkuhannya bernama Robert Knickerbocker ketika anaknya sedang dalam perawatan. Robert adalah seorang pria yang sudah menikah dan merupakan mantan rekan kerjanya sewaktu di Arizona. Polisi kemudian menginterogasi Robert dan mantan suami Diane yang merupakan ayah dari ketiga anak itu. Rupanya, Robert mengatakan pada polisi kalau Diane sudah menguntit dirinya selama ini, bahkan cenderung terobsesi padanya, sampai Robert merasa kalau Diane akan membunuh istrinya agar bisa memiliki dirinya. Karena Robert sudah memutuskan perselingkuhan mereka untuk rujuk dengan istrinya. Lalu menurut pernyataan mantan suami Diane yang bernama Steve Downs, Diane bersikap sangat buruk pada anak mereka. Diane selalu menolak untuk memberikan perhatian pada anak-anaknya, termasuk pada si bungsu Denny. Dan rupanya, Denny bukanlah anak dari Steve. Denny merupakan anak dari hasil hubungan gelap Diane dengan seorang teman prianya. Sebab pada saat itu, Steve telah menjalani vasektomi. Atas dasar itulah, Steve menceraikan Diane. Hal yang paling diingat oleh Steve adalah ketika Steve menegur putri keduanya yaitu Cheryl yang sedang melompat-lompat di kasur, Cheryl malah menanyakan pistol pada ayahnya. Karena Cheryl merasa harus menembak dirinya sendiri sebab sudah berkelakuan nakal. Steve yakin kalau Cheryl dapat berkata seperti itu karena didikan dari Diane, yang memang memiliki pistol kaliber 22. Rupanya, pistol kaliber 22 merupakan pistol yang sesuai dengan luka tembak yang mereka derita. Dari situlah polisi yakin kalau Diane merupakan tersangka utama. Ketika rumah Diane digeledah, pistolnya tidak ditemukan. Tapi polisi berhasil menemukan selongsong peluru yang belum digunakan dan cocok dengan yang ada di TKP. Beruntungnya, 2 dari 3 anak Diane berhasil selamat, walaupun menderita luka berat. Mereka adalah si sulung Christy dan si bungsu Denny. Sedangkan Cheryl tidak dapat selamat. Christy sampai menderita stroke karena luka tembak telah mengenai syarafnya, sehingga dia kesulitan berbicara. Walaupun demikian, Christy tetap memaksakan diri untuk memberikan keterangan pada polisi. Dan hasilnya, terbukti kalau kecurigaan polisi memang benar. Christy bercerita kalau pada malam itu, Diane tiba-tiba memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu tanpa segan, dia menembaki Cheryl terlebih dahulu. Setelah itu, ibunya menembak Denny dan terakhir menembak Christy. Baru setelahnya, ibunya menembak tangannya sendiri untuk mendukung cerita fiktifnya. Seorang saksi yang melihat mobil Diane berkata pada polisi kalau mobilnya berjalan amat sangat lambat, sehingga membuat curiga para pengguna jalan. Rupanya Diane sengaja melambatkan laju kendaraannya agar anak-anaknya kehabisan darah dan meninggal di tengah perjalanan.
Diane pada akhirnya ditangkap oleh polisi setelah 9 bulan penyelidikan. Pada saat ditangkap, Diane tengah mengandung anak kelimanya. Sedangkan anak keempatnya merupakan hasil dari perannya sebagai ibu pengganti atau surrogate mother. Ibu pengganti adalah seorang ibu yang meminjamkan rahimnya untuk diisi oleh janin orang lain dari hasil bayi tabung. Diane tidak pernah memberitahu siapa ayah dari janin yang dikandungnya, dan dia melahirkan di penjara beberapa hari setelah ditangkap. Bayinya berjenis kelamin perempuan dan dia namakan Amy Elizabeth. Tapi bayi itu langsung diambil oleh negara beberapa jam setelah dilahirkan, dan segera diadopsi oleh keluarga Babcock yang kemudian menamainya Rebecca. Diane didiagnosis menderita gangguan psikologis narsistik, antisosial, dan histeria. Histeria merupakan gangguan psikologis khusus wanita, yang ditandai dengan emosi meledak-ledak dan seringkali disertai dengan tawa atau tangis yang berlebihan. Sedangkan dugaan tentang mengapa Diane berusaha menghabisi ketiga anaknya adalah karena selingkuhannya yang bernama Robert tidak ingin memiliki anak, dan anak-anak Diane adalah alasan mengapa Robert mengakhiri hubungan mereka. Rupanya Diane ingin mengurangi beban hidupnya agar Robert dapat menerimanya kembali. Sampai kisah Diane dijadikan buku dan film yang berjudul Small Sacrifice. Di pengadilan, Diane tetap menyangkal semua tindakannya terhadap ketiga anaknya. Dia tetap berusaha meyakinkan semua orang kalau pelakunya merupakan pria asing berambut lebat. Tapi karena semua bukti mengarah padanya, maka Diane dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan Christy dan Danny akhirnya diadopsi oleh jaksa penuntut utama dalam kasus Diane. Christy yang pada akhirnya harus menderita kesulitan berbicara, dapat menjalani hidupnya dengan baik dan memiliki 2 anak. Anak perempuannya dinamai Cheryl untuk mengenang adiknya yang telah meninggal. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.